Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah yang maha rahman, yang maha rahim, atas segala limpahan rahmat nikmatnya yang tak terbilang. Nikmat Allah begitu luas melampaui samudra. Nikmat Allah sangat banyak melampaui banyaknya udara. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam sebagai permata paling berharga dalam hidup kita selaku orang yang bertakwa. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang menjadi uswah hasanah seluruh umat manusia, Nabi pembangun peradaban mulia dan penyebar risalah Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini telah kita laksanakan salat Idul Adha dengan khusyuk. Kita bertaqarrub kepada Allah dengan kepasrahan diri yang tinggi untuk meraih ridha dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sejak kemarin kita kumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai wujud kesaksian selaku hamba yang dhaif atas kemahaagungan, kemahaterpujian dan kemahasucian Allah sebagai Khalik yang maha segalanya. Pada hari raya ini pula kaum muslimin juga menunaikan ibadah kurban, mentaati perintah Allah, mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai wujud kesyukuran atas nikmat Allah yang tak terhingga. Sebagaimana firman Allah, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Semua ibadah yang kita lakukan tiada lain adalah untuk menjadikan diri kita sebagai insan muslim, mukmin dan muttaqin yang sejati, untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dalam rengkuhan ridha dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah kurban yang akan kita lakukan nanti adalah sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dari kisah-kisah kurban itu, ibadah kurban, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mengkorbankan putranya yang tadi dibacakan oleh sang imam. Ketika kecil diharapkan kehadirannya, ketika dewasa dia kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih sang anak, dan itu pun diterima dengan lapang dada.
Setelah bermusyawarah dengan anaknya, lalu sang anak menyampaikan kepada ayahnya, ya abatif al ma'tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang kamu diperintahkan. Sungguh ini adalah keluar dari mulut seorang anak yang dilandasi oleh ketakwaan yang luar biasa. Demikian pula sang ayah adalah ayah yang luar biasa, karena demi menjalankan perintah Allah, apapun yang diperintahkan Allah dia lakukan. Demikian pula dengan seorang ibu yang pasrah kepada takdir Allah. Maka dari peristiwa ibadah kurban ini ada beberapa nilai yang bisa kita ambil. Pertama adalah ajaran kepasrahan diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata, di mana dasar dan muara kepasrahan itu adalah tauhid, yaitu hanya bertuhan kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadirin rahimakumullah, dalam diri kita terdapat dua dorongan. Ada dorongan untuk melakukan kebaikan, ada pula dorongan untuk melakukan kejelekan, kefasikan dan seterusnya yang disebut dengan fujur, yang disebutkan di dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10, yang artinya dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Maka pilihan kita untuk memilih jalan yang benar atau memilih jalan yang lurus adalah pada diri kita semuanya, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, ibadah kurban mengajarkan jiwa ikhlas untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan utama dalam hidup setiap muslim. Ikhlas merupakan jiwa tunduk secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan pribadi yang tanpa pamrih dalam berbuat kebaikan. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan ikhlas akan mampu membebaskan diri dari hasrat-hasrat sesaat, seraya melintas batas keperan utama syarat makna seperti suka menolong, suka berbagi, dan peduli kepada sesama. Mereka orang-orang yang bertakwa ini berbuat mulia atas nama Allah untuk ihsan bagi kemanusiaan semesta. Siapapun yang berkorban sejatinya menambatkan peribadatan itu pada niat yang ikhlas hanya untuk Allah semata. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ajaran ketundukan atas ketulusan ini ditunjukkan oleh Ibrahim, Siti Hajar dan putranya tercinta yaitu Ismail dalam kisah kurban yang telah saya kisahkan secara ringkas di awal tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, ibadah kurban menanamkan nilai pengorbanan. Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar memberi teladan terbaik tentang praksis berkurban dengan sepenuh ketakwaan kepada Allah, sehingga tercatat di dalam Al-Quran yang sampai kepada Allah bukanlah besarnya hewan kurban itu, bukanlah dagingnya yang banyak, tetapi yang sampai kepada Allah adalah dagingnya, adalah ketakwaannya. Bukan seberapa besar berat sapinya, tetapi ketakwaanlah yang sampai kepada Allah. Karena itu, meskipun hari ini kita berkurban,
tidak bisa sebesar yang dikorbankan oleh orang-orang yang kaya. Tetapi yakinlah, ketika kurban itu kita landasi dengan ketakwaan kepada Allah, pasti akan sampai kurban itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Keempat, nilai yang keempat yang bisa kita ambil adalah ibadah kurban mengajarkan amal soleh dan ihsan. Setiap insan beriman yang memiliki kelebihan rizki dan akses kehidupan diperintahkan untuk peduli dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan tanpa diskriminasi, tanpa membedakan nanti termasuk subsidinya, pendistribusiannya untuk siapapun. Yang disebutkan hanyalah fakir miskin, kerabat dan diri saudara nanti yang boleh memakan daging kurban. Fakir miskin tidak dibatasi untuk mereka yang muslim saja, tetapi semuanya bisa mendapatkan bagian dari daging kurban itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesediaan berbagi ini adalah nilai yang luar biasa yang harus selalu kita tumbuhkan, supaya apa? Kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang yang mampu, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Yang sekarang terjadi adalah kekayaan itu menumpuk pada elit-elit tertentu, tidak merata, dan itu tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang terakhir, ibadah kurban mengajarkan cinta, mengajarkan kasih sayang atau welas asih yang jernih terhadap sesama sebagai perwujudan cinta kepada Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad dan para rasul kekasih Allah mempraktikkan kasih sayang itu terhadap sesama tanpa diskriminasi. Nabi Ibrahim bagaimana dia meminta agar umat Nabi Lut yang durhaka tidak diberi azab. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Nabi Muhammad SAW ketika dilempari batu oleh kaum Taif, dilempari batu oleh kaum Taif tatkala hijrah, beliau berkeberatan saat malaikat Jibril menawarinya agar mereka yang melukainya itu diberi azab. Karena apa? Fa innahum la ya'lamun. Jangan, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW juga berfirman, tidaklah beriman seorang hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka hadirin rahimakumullah, ibadah kurban yang akan kita lakukan nanti tumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama, rasa kasih sayang kita kepada sesama. Insya Allah dengan kasih sayang itu kita akan bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Saat ini yang kita rasakan, manusia terjangkit virus egoisme, sikap hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok sendiri demi kepentingan golongan, rela untuk mengorbankan kepentingan sesama, bahkan terhadap sesama seiman. Aji mumpung sedang berkuasa, sedang menjadi kelompok yang mayoritas, menghilangkan kasih sayang itu. Sifat kasih sayang seolah menjadi mutiara yang hilang. Untuk ditemukan kembali, kekerasan, konflik, bahkan perang terjadi di sejumlah tempat dan kawasan, antara lain karena menguatnya egoisme dan luruhnya kasih sayang antar sesama. Bisa kita katakan bahkan manusia menjadi serigala bagi yang lainnya. Sebagian orang yang beriman pun kadang atas nama agama, dengan mengucapkan kalimat-kalimat takbir,
tapi kemudian dia sisi lain mencaci dan menyalahkan orang atau kelompok lain, sehingga kehilangan watak kasih sayangnya terhadap sesama sebagaimana diajarkan agama dan para nabi. Agama dan jejak nabi yang mengajarkan kasih sayang dan kedamaian hanya menjadi ujaran, retorika indah belaka, tetapi tidak menjadi pola tindak dan keteladanan dalam kehidupan umat beragama. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagi kita kaum mukmin, ibadah haji, ibadah kurban yang hari ini saudara-saudara kita sedang menuju ke tempat yang namanya Mina untuk melakukan nanti selanjutnya adalah Jamarat Aqabah, dan ibadah-ibadah lainnya harus menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah dan berbuat kebaikan bagi sesama dalam jalinan hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Relasi dengan Allah baik, relasi dengan manusia pun harus baik, tidak boleh timpang. Ketika timpang maka terjadi kehidupan yang tidak seimbang. Maka ingatlah peringatan Allah, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan tali dengan manusia, perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah kita, khususnya ibadah kurban yang akan kita lakukan nanti, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan kehidupan kita yang lebih baik, khusyuk, tenang, kasih sayang sesama, ada kepedulian, dan menjadikan diri kita orang yang hatinya lembut kepada sesama. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, kami sadar kami penuh dengan kezaliman dan dosa. Karena itu ya Allah, kami mohon ampun kepadamu, Zat yang Maha Pengampun. Ya Allah, kami sadar bahwa kami adalah hamba-hambamu yang lemah dan bodoh. Karena itu ya Allah, karuniakanlah kepada kami ma'unah, pertolongan dan petunjukmu, agar kami terselamatkan dari tersesat di jalan yang salah. Dan selalu bimbinglah kami dan pemimpin negeri ini untuk selalu dalam bimbingan dan petunjukmu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, di hari yang mulia ini kami mohon kepadamu ya Allah, janganlah kau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak bertakwa kepadamu, orang-orang yang tidak takut kepadamu, orang-orang yang tidak mencintai kami semuanya, tidak mencintai rakyatnya. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin bangsa ini, orang-orang yang bertakwa kepadamu, orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang mencintai kami semuanya, mencintai rakyatnya. Allahumma ya Allah, taqabbal minna salatana wa jami'a ibadatina bi ridhaka wa fadlikal karim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati,